Ibu-ibu mau masuk surga ibu? Mau ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga ibu. Mulai cemas ibu-ibu. Gimana caranya ibu? Suruh suami kawin lagi. Oh, langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Mari kita lihat, untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri, waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan, nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? 4 hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena 4 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat 1, kecantikannya. Penting milih perempuan cantik, penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Iya toh? Maka penting cari perempuan cantik, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum, semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucumu. Kenapa? Dikira mau digigit. Apalagi zaman sekarang, jangan percaya cantik. Kenapa? Cantik bisa ditipu-tipu. Putih betul fotonya, mulus. Ternyata kamera 360. Cantik, tapi tipu-tipu. Hitam aslinya, ketemu aslinya. Putih di fotonya, ketemu aslinya hitam. Mukanya putih betul, hitam, lehernya hitam. Jangan percaya, bisa ditipu. Coba lihat sekarang, usia 70 tahun bisa dikasih mudah, nampaknya seperti 50 tahun. Maka cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi Nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan, ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang Nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua, pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen, kalian tidak akan bebas, dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Betul, agama nomor 4.
tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Untuk mendapat, dialah keturunan baik-baik, dia cantik, dia orang kaya, kemudian bagus agamanya. Kumpul empat-empatnya ini, 1000 perempuan belum tentu ada satu. Ada yang cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi. Untuk mendapat sempurna 4 sangat sulit. Kalau ada di Bengkalis ini, di komplek Duri ini, kalau ada ibu, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Ini jatah kita kan 4 giga bos. Sayang kita dikasih 4 giga, kok cuma pakai 1 kuota weh. Sayang pak, mubasir 3 giga. Iya kan, 1 giga kabur gambar, hilang sinyal, tiba-tiba haid, hilang lagi sinyalnya. Nah itu dulu ya, agamanya baik-baik, utamakan agama. Adik-adik cewek, kalian kalau sudah ada yang melamar, kau lihat dia rajin berjamaah, tutur katanya sopan, ya sudahlah, meskipun dia kerjanya belum jelas, tapi kalau sholatnya sudah jelas, kau terima itu. Jangan kau terlalu sombong, mentang-mentang kau sudah kerja, mentang-mentang kau sudah baik pendapatanmu, ada yang datang melamarmu penghafal Quran, apa kau bilang? Berani betul lamar saya. Apa modalmu? Ya modalnya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran itu Quran berjalan. Kau tolak, Allah tutup pintu jodohmu, akhirnya kau jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak yang punya anak gadis, jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang, membalik, langsung dia bilang, iya betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Kalau mau keluarga bahagia yang dirindukan oleh surga, mulailah dari memilih pasangan. Keturunan baik-baik juga harus kita lihatnya, tapi tidak boleh menjadi prioritas dan menjadi ukuran yang mutlak. Tapi yang kata Nabi, utamakan agamanya. Kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak cantik, tapi akhlaknya yang baik, maka memperbaiki rasa wajah dilihat. Ya, yang paling sial jelek, keturunan pencopet, akhlaknya hancur, miskin, tak tahu pula ngaji. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu jodoh kita. Pak, ya, kalau ada yang senang anak gadisnya, Pak, tanya agamanya baik atau tidak. Gimana cara melihatnya? Gampang. Gimana caranya? Ada anak kita yang senang, panggillah dia jam 5. Nah, kau datanglah jam 5 sore ya. Ya om,
Datanglah di jam 5. Cerita, masuk maghrib, suruhlah azan. Kau azan nak, sudah masuk maghrib. Mulai pucat itu. Sudah azan, nah, suruh imam sholat. Nah, sekalian kau imam sholat maghrib. Sebentar lagi kau akan menjadi imam bagi anak saya. Saya kau mendengar. Gimana kau imam? Kalau dia sudah jadi imam baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu surah pendek, langsung dia ambil pilihan paling tepat. Qul huwallahu ahad. Sudah perlu mencurigakan itu, Pak. Sayang, seribu sayang, manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah, tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Saya ini hampir tiap hari orang curhat. Berapa banyak perempuan yang disengsarakan. Kenapa? Karena suaminya kaya, cakep. Kaya, cakep inilah yang kadang-kala kurang ngajar. Kenapa? Karena dia pikir saya kaya, banyak duit, siapapun saya mau pasti dia mau sama saya. Karena dia anggap gampang. Maka bapak-bapak yang punya istri, yang punya suami, lalu punya anak, ada yang lamar anakmu, maka lihat agamanya. Agamanya dulu. Semoga dengan pertimbangan agama, ketika usia senja, anak-anakmu nanti insya Allah mengurusmu ketika kalian sudah tua. Tapi kalau agamanya tidak baik, meskipun penghasilnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, kau datang ke rumahnya, dia lebih sayang sama potnya daripada kalian mertuanya. Pecah potnya marah, apa itu bapakmu? Sudah pensiun bikin jengkel saja kerjanya. Apa enaknya sudah gitu, Pak? Lebih hormat sama karpetnya yang harga puluhan juta, hanya karena kalian di situ tiba-tiba jatuh gigi palsumu. Marahlah dia. Nah, itu kalau dia terlalu kaya tapi tidak baik agamanya, lebih dihargai harta yang ada di rumahnya daripada kehadiran mertua dan orang tuanya. Pilih agamanya. Ya. Nah, itu dulu cara memilihnya. Pegang ini. Adik-adik yang belum menikah, nah itu pegang itu 4. Lihat agamanya, utamakan itu. Bagaimana kami yang sudah punya istri, Ustaz? Bapak boleh evaluasi ulang. Ya. Kalau berani. Ibu-ibu mau masuk surga, Ibu? Mau, Ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga, Ibu. Mulai cemas ibu-ibu. Gimana caranya, Bu? Suruh suami kawin lagi. Oh, langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, tidak perlu kau tahajud tiap malam. Dia bilang, sakit hati sih Ustaz, berat Ustaz. Memang ibu sakit hati, sebab hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin.